Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Teriring doa dan salam, semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Di siang hari yang cerah ini, saya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman kemarin. Kejadiannya sebenarnya sangat sederhana, tapi ternyata menyisakan sebuah hikmah atau bahkan banyak hikmah yang bisa saya ambil. Yakni momennya ketika itu pada maghrib, pas sholat tiba-tiba handphone saya berbunyi, berdering, dan ketika saya angkat ternyata di HP saya hanya ada sebuah nomor yang tidak saya kenal. Kemudian profilnya tertulis rada gelo atau agak gila ya. Karena saya nggak kenal, ditambah lagi dengan tulisannya yang sedikit aneh tadi, rada gelo, makanya saya matikan, saya reject panggilan tersebut dan saya abaikan. Beberapa saat kemudian ternyata si nomor tersebut mengirimi saya pesan, "Pak, saya sudah di depan rumah." Saya bingung karena saya tidak pernah pesan sesuatu dan tidak sedang janjian dengan siapapun di hari itu. Tapi tiba-tiba ada orang yang telepon dengan nomor yang tidak saya kenal dengan profil yang rada gelo tadi sudah berada di depan rumah. Akhirnya saya keluar, cari siapa Pak. Ini saya ada titipan, saya mengantarkan paket atas nama Bapak. Oh, baik. Setelah saya cek ternyata ada kiriman dari seorang teman untuk saya yang sekali lagi sebelumnya saya nggak tahu dan tidak pernah memesan. Tapi alhamdulillah ternyata beliau mengirimi saya sesuatu yang sangat bermanfaat bagi saya. Jadi saat itu saya jadi tersenyum. Baik, terima kasih. Kemudian saya setelah si rada gelo tadi pergi, saya chat ke pengirimnya, terima kasih. Paketnya sudah saya terima. Dari situ sepertinya tidak ada apa-apa. Dari situ sepertinya hanya momen kecil yang kebetulan. Tapi ternyata hikmahnya adalah bahwa ketika saya menolak panggilan karena saya tidak kenal dengan si penelepon dan profilnya rada gelo tadi, saya langsung berburuk sangka. Ini orang jangan-jangan iseng. Ini orang jangan-jangan sedang ngerjain saya. Oh, ini orang jangan-jangan penipu dan lain sebagainya. Tapi dari situ kemudian saya disadarkan bahwa profil rada gelo itu tidak otomatis bahwa si peneleponnya rada gelo, bahwa dengan profil yang aneh tadi tidak serta-merta kemudian menjadikan saya harus mereject. Akhirnya saya mendapatkan sebuah pesan, sebuah hikmah, jangan berburuk sangka, jangan terburu-buru berburuk sangka. Karena memang buruk sangka merupakan penyakit bawaan kita, khususnya saya. Kerap saya sering kali terburu-buru untuk berburuk sangka terhadap sebuah kejadian, suatu momen atau beberapa peristiwa yang tanpa kita sadari, kemudian kita langsung menjudge-nya sebagai sesuatu yang buruk, sebagai sesuatu yang tidak kita inginkan. Dalam bahasa Quran, mungkin kamu tidak suka terhadap sesuatu, tapi sebenarnya di balik ketidaksukaan itu ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Sebaliknya, ada banyak hal yang mungkin kita tidak suka, mungkin kita suka, tapi justru di balik kesukaan kita itu ada mudarat yang mungkin kita tidak tahu.
akhir ayat keduanya mengatakan Allah Maha mengetahui sementara kamu tidak tahu. Dari situ lagi-lagi saya disadarkan untuk tidak berburuk sangka. Mungkin kita juga sering mengalami momen-momen berburuk sangka terhadap Allah, khususnya ketika pagi-pagi hujan dengan serta-merta tuh hati kita atau pikiran kita, aduh pagi-pagi hujan, sudah kemudian diikuti dengan berbagai prasangka buruk. Waduh, kalau pagi hujan nantinya gimana? Waduh, nanti kalau hujan nantinya banjir. Waduh, kalau hujan nantinya macet. Waduh, kalau hujan, waduh, terus diikuti. Kemudian ketika terjadi apa yang kita waduhkan tadi, apa yang kita takutkan tadi sebenarnya belum tentu terjadi atau bahkan mungkin tidak pernah terjadi. Banjirnya tidak jadi, macetnya tidak ada, kemudian juga jalannya lancar dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi kita keburu berprasangka buruk terhadap hujan yang Allah berikan misalnya. Kemudian lagi ketika kita terjebak kemacetan, waduh macet, waduh nanti ini gara-gara si ini, gara-gara itu, gara-gara bermacam. Kemudian kambing hitam yang kita dengan segera kita dapatkan untuk memperkuat alibi buruk sangka kita terhadap kemacetan yang sedang kita alami. Padahal mungkin dengan kemacetan itu ada hikmah yang kita bisa pelajari. Salah satu hikmahnya saya dapatkan dari seorang teman, bahwa ketika itu dia terjebak macet di tengah keburu-buruannya tadi. Tapi karena macet itu justru dia diselamatkan dari mara bahaya di depannya. Karena ternyata mobil yang sudah menyalip, yang barusan menyalip itu, kemudian mengalami insiden yang ketika dalam kemacetan dia masih mengajukan kendaraannya. Seperti itu. Kita pun, lagi-lagi dalam kehidupan kita pun sering sekali berburuk sangka. Ketika kita sakit, segeralah buruk sangka kita datang. Aduh, sakit lagi nih. Aduh, duit lagi nih. Aduh, kenapa ya sakit terus? Waduh, Allah lagi nguji lagi nih. Waduh, Allah lagi nggak sayang nih. Allah lagi ini nih. Allah begini. Terus kita selalu cari kambing hitam, cari alasan, cari alibi untuk memperkuat buruk sangka kita kepada Allah. Padahal di balik sakit itu, salah satu pesannya adalah pesan cinta Allah kepada kita. Bahwa kadang kita secara sadar atau tidak sudah memporsir jasad kita, fisik kita untuk bekerja keras dengan membanting tulang, peras keringat, dengan tidak mengenal waktu, yang akhirnya menyebabkan jasad kita sakit. Dan ketika kita diberi sakit, seolah-olah itu sebuah hal yang harus kita jadikan kambing hitam, bahwa Allah sedang tidak sayang kepada kita. Justru dengan sakit itu, justru dengan apa yang Allah berikan itu sedang memberikan pesan cinta bahwa kamu punya jasad yang harus kamu tunaikan hak-haknya. Jasad kamu punya hak untuk istirahat. Jasad kamu juga tidak didesain seperti robot yang harus bekerja siang malam, harus berpikir sedemikian keras setiap waktu. Ada waktunya jasad kamu istirahat, ada waktunya jasad kamu mendapatkan hak-haknya. Bahkan mesin, bahkan robot pun ada waktunya, ada saatnya harus berhenti, harus beristirahat karena ada kapasitas maksimal yang mungkin sudah terlampaui. Jadi jangan buru-buru judgement buruk, jangan berprasangka buruk terhadap apapun. Salah satunya jangan berprasangka buruk terhadap sakit kita. Pun kita kerap terjebak dengan buruk sangka ketika melihat orang lain. Katakanlah kalau di kantor itu ada orang yang naik jabatan, kita yang repot. Kenapa dia yang naik? Padahal kerjanya kan begitu-begitu saja. Kenapa yang naik? Padahal kan saya yang repot. Kenapa dia yang kemudian dapat fasilitas? Padahal saya yang kerja dan lain sebagainya. Teruslah kemudian kita berburuk sangka bahwa dia orang yang
kita lihat itu mendapatkan promosi itu karena ini, karena ini, karena ini, karena lain berbagai hal. Padahal lagi-lagi itu tidak seharusnya dijadikan alat, jadikan wasilah kita untuk berburuk sangka. Boleh jadi teman yang kita anggap seharusnya tidak naik itu memiliki kedekatan dengan Allah yang lebih yang kita tidak tahu. Mungkin orang itu tahajudnya lebih baik dari kita. Mungkin orang yang promosi itu sedekahnya lebih banyak dari kita. Mungkin orang yang promosi tadi meskipun kelihatan kerjanya biasa-biasa saja, ke orang tuanya demikian hormat, ke orang tuanya demikian sayang, ke anak yatim dia peduli, ke berbagai perjuangan di jalan Allah dia selalu ikut, yang kita tidak tahu. Kita hanya tahunya dari segi lahir, dari segi pekerjaan dia pekerja yang biasa-biasa saja. Lagi kita tidak boleh terjebak kemudian untuk berburuk sangka karena kita tidak tahu Allah yang maha tahu. Kenapa Allah kemudian mempromosikan dia? Kenapa Allah yang kemudian menaikkan jabatan dia? Kenapa kemudian Allah melebihkan gaji dia daripada kita? Karena itu tadi, kita hanya tahunya bahwa kerjanya biasa-biasa saja, atau bahkan kita cenderung subjektif karena kita merasa lebih pintar, karena kita merasa lebih baik, karena kita merasa lebih banyak pekerjaannya, sehingga kita lebih layak dipromosikan. Kita lagi-lagi tidak tahu di balik kerjanya yang biasa-biasa saja tuh ada mungkin doa orang tuanya yang menembus langit. Di balik kerjanya yang biasa-biasa saja mungkin ada doa istrinya yang tulus. Di balik kerjanya yang biasa-biasa saja itu mungkin ada doa anak yatim yang menyertainya. Dan banyak hal yang kita tidak tahu bagaimana kemudian Allah menaikkan derajat seseorang, mempromosikan seseorang baik dari segi penghasilan, jabatan dan lainnya, dengan hal yang tidak kita ketahui secara pasti alasannya, dan bahkan kita tidak perlu tahu alasan Allah untuk mempromosikan dia. Yang harus kita lakukan, yang harus kita jaga adalah bagaimana menjaga stabilitas temperatur batin kita agar tidak cepat berburuk sangka, atau bahkan jangan berburuk sangka terhadap apa yang didapatkan orang lain itu. Kemudian lagi ketika ada orang yang kita anggap lagi-lagi biasa-biasa saja usahanya, lagi-lagi biasa-biasa kemampuannya, bahkan sekolahnya pun biasa, kita tahu dari nolnya, kita tahu dari kecilnya, kita tahu upaya-upaya lahiriahnya, tapi kemudian secara materi, secara posisi, secara jabatan dia jadi lebih baik dari kita. Itu adalah hak prerogatif Allah untuk meninggikan orang yang memang dia kehendaki, dan Allah suatu saat akan juga melemahkan, merendahkan kepada siapa yang dia kehendaki. Tugas kita lagi-lagi adalah menjaga netralitas perasaan kita untuk tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya riadoh yang paling berat. Itu sebenarnya mujahadah yang terberat. Itu latihan spiritual yang terberat untuk bagaimana menjaga stabilitas temperatur hati kita untuk tidak berburuk sangka. Saya teringat sebuah postingan dari seorang kiai yang sangat indah untuk bagaimana menaikkan level kesadaran kita, menaikkan kedewasaan kita, menaikkan spiritualitas kita. Beliau pesannya gini, kalau kamu ingin menjadi orang yang bagus, yang kesadarannya naik, yang spiritualitasnya tinggi, kalau kamu belum mampu tahajud, jangan maksakan tahajud. Kalau kamu belum mampu untuk bersedekah banyak, jangan paksakan untuk bersedekah banyak-banyak. Kalau kamu belum mampu zikir sekian jam, tidak perlu berjam-jam zikirnya.
yang harus kamu lakukan agar level kesadaran kamu naik, agar stabilitas temperatur batin kamu bagus, lakukanlah dan pastikan setiap bangun di pagi hari tidak ada rasa tidak nyaman di hati, apalagi kemudian merasa tidak enak kepada orang lain. Itu yang harus dipastikan setiap kita bangun ataupun saat kita menjelang tidur. Pastikan tidak ada rasa tidak nyaman yang kemudian menemani tidur kita. Misalkan siloi. Misalkan ketika menjelang tidur, pastikan bahwa tidak ada kebencian, tidak ada sisa-sisa omongan, sisa-sisa pendengaran, sisa-sisa penglihatan kita yang membuat hati kita tidak nyaman. Mungkin siangnya setelah beraktivitas baik di kantor, baik di masyarakat, baik di sawah maupun dimanapun, ada hal-hal yang kemudian membuat hati kita tidak nyaman, maka pastikan itu tidak sampai terbawa ke tidur, terbawa ke alam bawah sadar kita, karena ketika menjelang tidur, gelombang otak kita itu sedang dalam posisi beta. Beta itu antara terjaga dan kantuk, itu posisi beta, posisi atau frekuensi yang sangat memungkinkan akan menjadi energi yang merekam semua kejadian untuk tembus, untuk terekam di bawah ke alam bawah sadar kita yang akan menjadi realitas dalam kehidupan kita. Saya ulang, ketika menjelang tidur, saat antara kantuk dan terjaga, frekuensi atau gelombang otak kita itu sedang dalam posisi beta. Frekuensi itu memungkinkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita kemudian rasakan akan menjadi realitas dalam kehidupan kita. Kalau kita membawa rasa tidak nyaman ketika mau tidur, maka sangat boleh jadi keesokan harinya akan menjadi kenyataan. Ketika aduh besok nih sakit, aduh nih besok begini, aduh ini besok seperti ada ini ada yang tidak kita inginkan, sangat boleh jadi itu akan yang menjadi kenyataan. Atau aduh besok jangan-jangan saya ketemu si A, aduh besok jangan-jangan saya begini. Itu tidak boleh lagi ada saat kita hendak tidur. Selalu upayakan ketika tidur, ketika mata kita menjelang terkantuk itu, kita memasukkan afirmasi yang bagus. Biasakan saat mau tidur itu kita, makanya banyak bersyukur. Itu yang kemudian dalam bahasa agama tuh Nabi mengajarkan sebelum tidur tuh harus mengajarkan kepada Siti Fatimah, kalau tidak salah baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar 33 kali. Itu justru Nabi ajarkan pada saat kita menjelang tidur, ketika diajarkan kepada Siti Fatimah itu membaca tasbih, tahmid, dan takbir itu untuk menjelang tidur. Karena itu tadi, agar pikiran kita, agar alam bawah sadar kita merekam hal-hal positif pada saat kita tidur, yang pada saat frekuensi beta tadi. Kemudian ketika bangun pagi pun, misalkan kita mimpi buruk, pun misalkan tidur kita tidak nyaman, pun pada saat kita mungkin tidurnya terganggu karena kelelahan fisik kita, upayakan sebelum beranjak lebih jauh dari tempat tidur, refresh pikiran kita, refresh perasaan kita, agar tidak kemudian membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terbawa di tidur. Bersihkan, hilangkan dengan ya tadi, tetap bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan bangun, bahwa kita diberikan kesempatan untuk melihat matahari di pagi,
hari untuk kita jalani kehidupan dengan penuh keyakinan, dengan penuh antusiasme, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Yaitu tadi 2 poin di mana mata kita menjelang tidur dan selepas bangun tidur ketika mata kita masih terkantuk-kantuk. Itulah momen-momen di mana kita harus memastikan tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan, baik di pikiran maupun perasaan kita. Tujuannya agar kita bisa menjaga diri dari buruk sangka. Jadi itu bahwa buruk sangka sekali lagi merupakan penyakit laten. Penyakit laten yang sering menghinggapi banyak orang tapi kita tidak menyadarinya. Ada mungkin orang yang rajin amaliyahnya, rajin ke masjidnya, rajin sedekahnya, tapi kadang-kadang tidak menyadari ketika kemudian di balik amaliyahnya, di balik kerajinannya, di balik sedekahnya itu masih terselip banyak buruk sangka. Misal kita rajin amaliyah, kita rajin riyadoh, kita rajin zikirnya, tapi kita masih beranggapan orang yang tidak zikiran sama kita, orang yang tidak riyadoh bersama kita, orang yang kemudian kelihatannya malas itu kemudian membuat kita jadi lebih mudah untuk berprasangka buruk. Eta mah kedul, eta mah pemalas, eta mah susah diatur, itu mah susah, dan lain sebagainya. Pun ketika ada orang yang tidak ke masjid, itu mah memang orangnya begitu, memang dia mah susah, memang dia mah baik. Banyak hal yang kemudian menjadikan kita berburuk sangka kepada orang lain. Kemudian ketika sedekah kita besar, nih gue dong sedekah tuh besar, gue dong yang paling rajin, yang selalu berinisiatif untuk bersedekah, kamu mah diminta sumbangan saja susah, kamu mah dimintain 10.000 aja susah, hitung-hitungan. Tanpa kita sadari, kita sudah merusak sedekah kita dengan buruk sangka. Tadi juga tanpa kita sadari, ketika kita menjudge bahwa orang yang tidak zikir sama kita tuh karena malas, karena kedul, karena hal-hal yang negatif, maka kita pun sudah setidaknya mengotori amaliyah kita dengan buruk sangka. Pun ketika rajinnya kita ke masjid, kemudian kita julidin itu apa ya, ngomenin orang yang tidak ke masjid tanpa kita tahu persis alasannya kenapa. Itu pun sangat boleh jadi benih-benih prasangka buruk sudah bersarang di hati kita. Dan ketika akumulasi benih-benih prasangka itu sudah sedemikian masif di hati kita, maka boleh jadi hati kita akan buram. Karena setiap prasangka buruk boleh jadi akan menimbulkan titik noda, bahkan mungkin besar, katakanlah noda di hati kita. Setiap satu prasangka buruk, satu titik saja, kalau kita membiarkan titik-titik noda, titik-titik prasangka buruk itu berakumulasi sedemikian banyak, sedemikian lama, maka boleh jadi hati kita akan menghitam. Bukan lagi kelabu tapi hitam karena dipenuhi buruk sangka. Dan kemudian ketika hati kita tertutup oleh buruk sangka, amaliyah kita yang kita lakukan yang menurut kita sudah baik boleh jadi tidak akan keluar eksesnya. Sholat kita, rajinnya kita ke masjid, kemudian tidak akan termanifestasi dalam keseharian kita. Sholat yang katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kemudian tidak keluar, tidak kelihatan karena tertutup oleh buruk sangka kita. Zikir yang katanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub, yang katanya zikir itu akan membuat hati kita menjadi tenang, itu pun tenangnya tidak dapat karena hati kita lagi-lagi masih berselimut
buruk sangka. Kemudian sedekah kita yang harusnya membersihkan hati kita, lagi-lagi tidak akan muncul kebersihannya karena terhalang oleh buruk sangka dari hati kita yang kemudian tidak kita sadari, yang kemudian kita abaikan, yang kemudian kita lalai untuk membersihkannya. Jadi buruk sangka itu lagi-lagi laten, penyakit laten yang sangat harus kita waspadai agar kemudian kita bisa selamat dari bahayanya. Sangat bahaya karena buruk sangka itu eksesnya tadi bisa bahkan jadi fitnah, bahkan kemudian jadi bisa membuat silaturahim kita terputus. Kenapa? Karena misal satu contoh lagi, ketika ada famili atau saudara yang kemudian hendak bersilaturahim ke kita dalam konteks apapun, misalkan kebetulan lewat dan hendak mampir ke kita, kemudian mengabari kita bahwa sudah dekat rumah dan ingin mampir, kemudian kita buru-buru sangka, jangan mau minjem duit lagi nih, kemarin aja belum bayar, sekarang mau minjem lagi. Itu ketika orangnya datang dan bertemu dengan kita, pasti suasananya akan jadi kaku. Padahal teman atau famili itu mungkin lewat dekat rumah kita dan hendak silaturahim kepada kita karena mungkin sudah lama tidak ketemu. Tapi ketika buruk sangka menjadi hijab, menjadi penghalang di hati kita, maka yakin obrolan kita tidak akan panjang. Yakin kemudian pertemuan yang seharusnya jadi ajang silaturahim itu menjadi kaku, dan itu yang kemudian akan menjadi pemutus tali silaturahim kita besoknya. Meskipun teman kita mungkin lewat di depan rumah kita, dia akan canggung untuk mampir untuk silaturahim ke kita karena takutnya akan seperti kejadian sebelumnya. Kemudian ada banyak hal yang membuat situasi dan kondisi rusak karena dipagari, karena dibatasi oleh buruk sangka tadi. Maka benar, saya sangat sependapat dan yakin bahwa Pak Kiai tersebut menyampaikan nasihatnya untuk menjaga hati dari buruk sangka itu tentu punya sedemikian banyak dalil, hanya saya tidak tahu mana dalil yang persis yang Pak Kiai gunakan. Mungkin ada sedemikian banyak dalil yang jelas secara rasionalitas, secara logika, secara awam saja kita bisa pahami, kita bisa maknai, kita bisa lihat bahwa buruk sangka adalah suatu penyakit yang harus kita hindari, yang kalaupun sudah ada sedikit di dalam hati kita harus segera kita bersihkan, harus segera kita obati, harus segera kemudian kita aware, kita sadari untuk tidak kita teruskan, untuk tidak terus-menerus kita ikuti, karena itu tadi bahaya buruk sangka itu sangat berat, sangat besar. Maka berhati-hatilah dengan buruk sangka. Waalaikumsalam Kang Arif, punten saya gak jauh bacanya. Kemadamang Kang. Jadi itu bahwa sekecil apapun buruk sangka itu harus kita hindari. Bahkan sebaliknya, yang harus kita kedepankan adalah baik sangka. Baik sangka ketika hujan misalkan pagi hari. Alhamdulillah hujan pagi hari, pasti Allah punya sedemikian rencana yang sempurna, rencana yang pasti baik bagi semua makhluk, bukan hanya bagi kita dengan diturunkannya hujan tersebut. Pun ketika hari panas terik
kedepankan lagi, munculkan lagi baik sangka kita bahwa dengan teriknya siang hari, dengan cerahnya matahari, pasti Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi dengan terik ini. Semuanya juga untuk kebaikan makhluk, bukan hanya untuk kebaikan kita. Kemudian ketika ada teman, terlepas nanti mungkin benar dia mau pinjam uang, mungkin benar dia mau minta tolong kepada kita, tapi jangan buru-buru berburuk sangka bahwa kedatangan teman kita, bahwa kehadiran teman kita itu akan menjadi gangguan bagi kita. Upayakan terus berbaik sangka. Kemudian ketika ada terutama nasihat, kita sering berburuk sangka bahkan terhadap sebuah nasihat. Ketika kita menerima atau membaca lah, nggak harus menerima, kita secara acak, secara random menemukan postingan, menemukan PT di medsos kita yang entah kenapa seolah-olah PT itu ditujukan kepada kita, bahwa kita itu begini, bahwa kita seolah-olah si penyampai tadi tahu dengan apa yang sedang kita rasakan dengan kondisi kita, kemudian memberikan nasihat A, B, C. Padahal PT itu mungkin ditujukan untuk semua semua pengikutnya, semua orang yang bahkan bukan pengikutnya secara umum. Tapi ketika kita lagi-lagi melandasi hati kita dengan buruk sangka, boleh jadi kita kesal terhadap orang itu. Rubah apapun yang kita dapatkan, kita ambil sisi baiknya, kita ambil sisi positifnya, kita telah ada apa di balik yang kita lihat, ada apa yang di balik yang kita dengar tadi, karena ada sebuah patah yang sangat indah sebenarnya. Ikan yang paling gemuk sekalipun pasti memiliki tulang, sementara ikan yang paling kurus pun pasti memiliki daging. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, itu seperti ikan yang kurus, tapi tetap ada dagingnya. Di balik tulangnya itu pasti ada dagingnya, atau di balik daging itu pasti ada tulangnya, seperti itulah. Sementara meskipun kita mungkin menemukan kata-kata yang indah, yang puitis, yang seolah-olah memuji kita, pasti di situ ada sesuatu nasihat yang harusnya menyadarkan kita bahwa misalkan ketika kita lagi banyak uang, misalkan lagi kita lagi sehat, misalkan lagi kita lagi menjabat, misalkan lagi kita sedang dalam posisi yang nyaman, kemudian kita merasa bahwa kita sedang disayang Allah sedang dekat dengan kita, atau kita sedang dekat dengan Allah, kita seolah-olah paling disayang Allah. Padahal di balik sayang Allah itu ada juga nasihat yang harus kita maknai, bahwa ini pemberian dari Allah yang harus kamu syukuri. Ini karunia dari Allah yang di sana ada hak orang lain yang harus kamu tunaikan. Kalau Allah kemudian mengamanahi kita rezeki, alhamdulillah. Tapi di balik itu pelajarannya ada hak orang lain yang harus kita sampaikan, yang harus kita tunaikan, yang Allah titipkan melalui rezeki yang kita peroleh. Bahasa kita gaji kita. Bahasa kita adalah kita yang dapat bonus, bahasa kita kitalah yang kerja. Tapi sungguhnya di balik bonus kita, di balik gaji kita, di balik kerja kita itu ada hak-hak orang lain yang Allah titipkan di sana. Kemudian ketika kita diamanahi jabatan, diamanahi posisi, diamanahi tanggung jawab, maka posisi jabatan yang tinggi boleh jadi itu bukan hanya sebuah kemuliaan bagi kita, bukan hanya sebuah kehormatan bagi kita, tapi di sana ada tanggung jawab yang besar.
yang Allah embankan kepada kita, bagaimana dengan jabatan dan posisi itu kita memberikan maslahat yang sebesar-besarnya kepada pemilih kita, pada pendukung kita, bahkan kepada seluruh masyarakat yang mungkin juga tidak memilih kita. Jadi itu, baik sangka buruk sangka itu seperti telapak tangan dan punggung tangan, selalu berganti-ganti. Suatu saat kita akan dihadapkan pada kondisi yang menurut kita memaksa kita dalam tanda kutip untuk berburuk sangka. Suatu momen lainnya kita juga dipaksa untuk bisa berbaik sangka. Maka stabilitas tempat batin kita, maka hanya hati yang terlatih sajalah yang kemudian akan mengedepankan baik sangka daripada buruk sangka. Saya ulang, hanya hati yang terlatih, hanya stabilitas batin yang terlatih saja yang kemudian akan mengedepankan baik sangka daripada buruk sangka. Dan itu perlu latihan. Latihannya di mana? Riadohnya kapan? Setiap hari, setiap waktu, setiap saat adalah majelis kita untuk belajar, untuk riadoh. Jadi riadoh itu di majelis-majelis formal itu juga harus kita lakukan. Di luar itu, semua saat, semua momen, semua waktu, semua kesempatan, semua aktivitas kita adalah majelis untuk kita selalu beriadoh, menata hati kita bagaimana selalu mengedepankan baik sangka terhadap siapapun, dalam kondisi apapun. Karena dengan itulah hati kita akan lebih nyaman, dengan itulah hati kita akan terdidik untuk lebih dewasa. Seperti itu. Kang Arif, terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian juga teman-teman yang tadi melintas, mohon maaf saya agak jauh, jadi saya nggak bisa scroll dan nggak bisa baca untuk membalas salam dan kehadirannya yang lagi saya sampaikan. Terima kasih. Salam hormat, salam silaturahim. Semoga hari-hari kita dihiasi dengan banyak baik sangka. Mungkin suatu ketika kita terpleset untuk berburuk sangka, segera perbaiki, segera koreksi. Karena lagi-lagi saya pastikan bahwa baik sangka jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, jauh lebih indah bagi kita untuk melakukannya, daripada kemudian kita terus membebani hati kita, membebani diri kita, dan mendera hati kita dengan berbagai buruk sangka. Jadi penyakit itu yang namanya penyakit. Kalau penyakit lahir pilek saja, kemarin saya dikasih demam saja selama 3 hari itu lumayan luar biasa, gak nyaman badannya. Bahkan saya harus diinfus, di booster. Padahal itu hanya penyakit pilek saja, penyakit demam saja. Bagaimana atau betapa menderitanya hati kita kemudian ketika penyakit buruk sangka itu terus mendera hati kita. Sakit hati kita itu, sakit, dan sakit hati itu luar biasa. Mungkin karena kita terlalu sering mengabaikannya, maka kita seolah-olah baik-baik saja. Yakin buruk sangka itu sebuah penyakit yang harus kita obati. Yakin buruk sangka itu bukan sebuah kebaikan yang harus kita perturutkan. Yakin bahwa buruk sangka adalah hal yang harus kita hindarkan. Contohnya kayak yang di awal tadi saya sampaikan, kalau saya terus memperturutkan buruk sangka, maka saya tidak akan dapat paket yang dikirim oleh teman saya. Tapi alhamdulillahnya tadi saya buka WA dan ternyata Pak saya sudah di depan rumah. Dia nganterin rezeki buat saya. Meskipun perubahannya rada gelo. Jadi itu. Ki lagi di mana Ki?
Kok nggak muncul, Ki? Ya, Ki Sunan udah di Brebes lagi. Jadi kalau saya nurutin buruk sangka nih ke Aki, contoh lagi ya Ki, buat contoh. Kalau saya berpikir dengan cara buruk sangka, ini ngapain sih? Jalan-jalan mulu jauh-jauh capek-capek. Panas-panas lagi. Itu kalau contoh buruk sangka. Tapi kalau saya berpikir dengan cara sebaliknya, bahwa Aki sekarang sudah di Brebes lagi, itu adalah salah satu amanah Pangtasirupil Ardi. Berjalanlah kamu di muka bumi. Dan setiap Aki keluar dari padepokannya selalu bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan telur asin meskipun dari Brebes. Oleh-olehnya bukan sosis Solo meskipun dari Solo. Oleh-olehnya bukan bakpia meskipun dari Jogja. Aki selalu bawa oleh-oleh ilmu baru, pemahaman baru, kesadaran baru. Jadi selalu ada hal yang Aki sharing ke saya selepas beliau Pangtasirupil Ardi tadi berjalan-jalan di muka bumi ini. Jadi saya karena satu dan hal cukup mewakilkan kepada Aki untuk jalan-jalannya, saya tinggal mendapatkan oleh-olehnya berupa pemahaman, berupa kesadaran, berupa ilmu baru. Nitip ya Ki, kalau temu sesuatu tolong bagi ke saya. Jangan kirimi saya telur asin. Saya nggak perlu bakpia, saya nggak perlu sosis Solo. Saya cukup bagi ilmu saja. Ya Ki, hati-hati di jalan. Semoga perjalanan kali ini bermakna, bahkan lebih bermakna dari perjalanan-perjalanan sebelumnya. Salam kepada teman-teman yang Aki singgahi. Semoga silaturahimnya tetap terjaga dan di situ ada distribusi ilmu. Dan ini yang seharusnya dikembangkan ya. Jadi dari dulu pun sebenarnya sejarah mencatat ulama-ulama kita tuh hilir mudik ke berbagai daerah, ke berbagai tempat untuk menyebarkan ilmu. Kalau Aki sekarang mending pakai motor dulu. Ceritanya ya Ki, ulama-ulama kita dulu tuh berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain, bahkan harus melintasi hutan belantara, bahkan harus berhadapan dengan harimau yang mungkin waktu itu masih banyak, atau kalau di Jazirah Arab bolak-balik dari Baghdad ke Mekah, dari Madinah ke Mekah, dan berbagai macam tempat di situ saja melintasi gurun pasir yang panasnya luar biasa, yang pemukiman saja mungkin sejauh mata memandang itu tidak kelihatan. Dan itu yang sekarang mungkin sudah berganti karena adanya medsos ini. Tapi alhamdulillah Aki masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kemudian meneruskan Pangtasirupil Ardi ini. Semoga saya suatu saat akan diberikan kesempatan juga untuk bisa mengikuti jejak Aki, mencari ilmu dan berbagi ilmu ya Ki. Jadi selain mendapatkan ilmu, juga dibagikan kepada teman-teman yang disinggahi, teman-teman yang Allah pertemukan sepanjang perjalanan, dan itu selalu menarik. Dan itu yang selalu saya iri terhadap Aki, karena saya belum punya kesempatan untuk itu. Irinya positif ya Ki. Jadi itu. Dan itu lagi-lagi baik sangka. Nah, satu lagi kalau saya ambil contoh Aki lagi biar gampang. Kalau kita mau pakai cara buruk sangka, naik motor itu resikonya banyak sekali. Selain panas, kendaraan yang lebih besar itu jauh lebih banyak. Pasti kalau kita memperturutkan buruk sangka kita tidak akan pernah kemana-mana. Takut.
takut nanti banyak kempes, nanti kehabisan bensin, nanti motornya mogok, nanti kemudian kepanasan, nanti aki tidak ganteng lagi karena jadi kulitnya terpapar matahari dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi itu bukan hal yang harus kita ikuti, bukan hal yang patut kita perturutkan, bahwa kita harus mengedepankan baik sangka. Tidaklah kita melakukan sebuah perjalanan kecuali Allah yang menggerakkan. Kalau kita berpikirnya positif, pasti ada sesuatu yang Allah kehendaki dari kita. Kenapa kemudian Allah nyuruh-nyuruh kita, nyuruh-nyuruh aki tepatnya, jalan-jalan jauh-jauh ke Brebes, kemudian lintas Jawa Tengah sampai Jawa Timur, atau kemarin bahkan melintas sampai ke seberang sana, pasti ada tujuan yang Allah ingin sampaikan kepada aki, yang juga mungkin menjadikan aki wasilah untuk berbagi ilmu kepada saya nantinya. Karena Allah tahu saya tidak atau belum punya kesempatan untuk jalan-jalan, jadi lewat aki kemudian Allah menitipkan kesadaran, menitipkan pemahaman, menitipkan ilmu yang saya dapatkan melalui aki. Itu kalau kita berpikirnya secara positif. Jadi selalu ada dua sisi, selalu ada dua pilihan. Apakah kita akan menuruti prasangka buruk kita atau prasangka baik kita? Pilihannya ada pada kita. Pal maha pujuroha wa taqwa. Sungguh aku telah ilhamkan kepada kalian jalan mana yang akan kamu ikuti. Jalan pujur, jalan keburukan, atau jalan kebaikan. Baik sangkakah atau buruk sangkakah? Itu pilihannya ada pada kita. Jadi itu. Ya Ki, nanti bagi-bagi ya Ki. Sekali lagi teman-teman yang sudah bergabung dan melintas, terima kasih. Ini sudah hampir 1 jam atau bahkan mungkin lebih 1 jam ngobrolnya, dan terima kasih sekali lagi. Saya izin undur diri, ada kegiatan lain yang harus saya tunaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.